Hai guys, ketemu lagi dengan saya di YouTube channel aku, Tri Kristanto. Saat ini kita baru sampai di Taman Langsat di Jakarta. Tadinya kita mau masuk ke dalam, mau explore ada apa aja sih di taman ini. Tapi berhubung COVID-19, ditutup untuk sementara sampai belum tahu kapan bisa dibuka. Tapi next time kita akan coba explore masuk di dalam setelah dibuka. Tapi untuk saat ini kita akan menjelaskannya di luar area dulu ya, karena kita nggak mau memaksakan untuk tetap mau masuk ke dalam. Sebenarnya ada apa-apa aja sih di dalam Taman Langsat ini sebenarnya. Cuman kalau dari penglihatan aku sebenarnya di sini itu energinya itu kalau bisa dilihat lebih besar adalah energi negatif secara dilihat dari penglihatan aku ya. Terutama itu yang paling terkenal di Taman Langsat itu adalah pohon beringin yang begitu besar. Nah, pohon beringin itu mempunyai energi yang sangat kuat sekali. Kalau bisa dibilang itu adalah sebuah gerbang masuk dunia lainnya mereka, dan juga terdapat ada makhluk seperti genderuwo yang besar sekali di situ. Di situ itu genderuwonya itu besar, tapi mukanya itu kayak kayak kulit yang gelember-gelember begitu. Tapi dia besar banget energinya. Jujur aja nih kita di luar itu berasa banget dari tadi tuh nggak enak. Kayak mereka tuh energinya tabrakan sama kita sebenarnya, tapi memang di dalam itu selain pohon beringin yang begitu besar juga ada sebuah danau. Sebenarnya danaunya sih kecil ya, danau buatan. Itu di situ tuh sering ada putri yang selalu pakai seorang dandannya tuh kayak putri gitu loh, kayak gimana ya, putri yang pakai kemben, iya kayak kerajaan, pakai kemben warna hitam kain. Tapi sebenarnya dia itu ular sih. Sebenarnya itu siluman ular. Cuman dia lebih sering menampakkan sebagai putri-putri yang sedang kayak abis mandi gitu. Sepanjang sungai ini, jadi tuh mereka tuh biasa suka mandi. Kalau yang penglihatan aku tuh ada tiga orang cewek-cewek cantik ya istilahnya, pakai baju kemben di sini, tapi sambil duduk. Nah, kalau kalian lihat, di sini tuh kan banyak banget pohon ya, tapi pohon-pohon ini tuh banyak kayak poci-poci yang suka pada berdiri-berdiri gitu. Kalau malam, kalau misalnya malam itu bener-bener berasa banget sih, energinya tuh berasa banget. Pasti bakalan ngerasain lah, karena ini... Kalau siang gini emang energi mereka berasa? Sebenarnya gini, energi mereka itu bisa dibilang kalau siang itu sebenarnya kan lemah ya. Cuman berhubung di sini itu agak beda situasinya, bukan kayak tempat-tempat yang istilahnya ada penghuninya, cuman energinya masih bisa istilahnya istilahnya tipis-tipis lah. Cuman kalau di sini nih walaupun siang, energinya itu berasa banget istilahnya, karena energi negatif yang dirasain di sini tuh energi negatif. Jadi kita tetap bentrokannya tuh berasa banget. Padahal ini sore ya. Kalau malam itu bisa lebih besar lagi energinya. Nah, satu lagi sih sebagai informasi, jadi kalau kalian yang kesini istilahnya atau kayak lemah, misalnya lemah dalam artian misalnya lagi kalau perempuan tuh lagi dapet, atau kondisinya lagi gimana-gimana ya, kalau bisa nggak usah kesini dulu lah. Maksudnya nggak usah kesini dulu, tunggu kondisinya udah enak, karena memang energinya itu takut bentrok atau apa, karena nggak enak banget. Di sini tuh sering juga kalau misalnya maksain, jadi gini, ada cerita, ada yang masuk ke dalam, itu mungkin dia mau pacaran ya, cuman kan akhirnya mau pacaran apa lagi pacaran ya, malam-malam terobos terus kesurupan. Dan memang di sini pernah sering kejadian tuh kalau habis maghrib itu kesurupan sih, kalau misalnya masih berkeliaran di sekitaran tempat ini ya. Kalau misalnya kitanya nggak kuat juga sih, energinya memang kuat banget. Tapi di sini kayak pohon beringin, maksudnya kan di sini kan terkenal tempat hal-hal kayak gitunya. Terus ada nggak sih kayak dari bangsa kita nih, manusia kayak minta-minta gitu? Oh iya, satu lagi nih. Nah, di sini karena berhubung di sini ada gerbang gaibnya di pas pohon beringin itu, karena itu energinya besar sekali dan penghuninya itu gede banget. Jadi tuh kayak ada nyimpen satu banyak Iya betul, kayak pusaka yang ditanam di sini. Jadi itu kayak banyak ditebar, tapi itu pun dijagain masing-masing sama mereka di sini. Jadi nggak bisa sembarangan yang ngambil juga sih. Makanya energi di sini tuh kalau bisa dibilang sebenarnya ini taman di kota.
Tapi taman sebenarnya ini taman yang sebenarnya udah lama banget ada gitu, tapi tetap masih dijaga gitu tamannya. Karena di sini banyak banget pohon-pohon yang udah tua banget sebenarnya, tapi masih dijaga sebenarnya. Jadi sebelum ada taman ini tuh bentuknya kayak gimana sih? Bisa Ini memang kayak hutan sih dulu. Sebenarnya kan kayak hutan. Cuman karena istilahnya udah rame penduduk-penduduk sekitar kiri, kanan, belakang tetap rame. Nah, terus di sini juga istilahnya tetap dijaga kebersihannya, terus tapi maksudnya tetap digunakan sehari-hari sih sebenarnya masih bagus. Cuman emang energi zaman dulunya itu masih kuat. Energi negatifnya itu tetap masih kuat di pohon beringin itu sih sebenarnya. Energinya masih kuat banget. ada nggak kayak? Jadi kan dari tadi lu bilang kan didominasi sama mereka yang auranya negatif. Kalau misalnya kayak aura-aura positifnya ada nggak? Aura positif sih ada sih sebenarnya, cuman istilahnya tipis kalau untuk dibilang kita energi ya. Kalau pas kita masuk, mungkin gini, kalau orang yang nggak terlalu sensitif, mungkin nggak begitu berasa energi negatif. Makanya karena, jadi kalau ada orang-orang tertentu yang bisa ngerasain itu energi negatifnya berasa banget sebenarnya. Di sini tuh berasa banget. Jadi kalau misalnya kita masuk ke dalam, pas di pertengahan itu tuh udah beda hawanya, itu bukan hawa yang pertama kali kita masuk. Iya, jadi itu udah langsung, karena berdekatan sama gerbang yang aku bilang tadi pas di pohon beringin itu tuh udah kayak gerbangnya mereka, pusatnya keluar masuk, istilahnya mereka kumpul di situ, datang di situ. Dan mereka jujur sebenarnya ini nggak suka nih, maksudnya kayak dari tadi kita datang aja ke sini sebenarnya udah nggak enak bawaannya kan. Nggak tahu-taunya kita dari tadi ada aja, istilahnya mau syuting berapa kali juga kayaknya diganggu. Sebenarnya mereka udah merasa nggak suka aja sih kalau kita datang, tapi sih tadi kita udah permisi sih sebenarnya. Makanya kita nggak mau tetap nekat masuk ke dalam atau nerobos, karena itu juga salah sih. Jadi tetap kita bisa explore dari sini dulu sementara, nanti next time baru bisa dari dalam. Kelihatan nggak sih di sini pohon beringinnya enggak? Pohon beringinnya nggak kelihatan sih, nak. Yang mana sih, nak, pohonnya itu yang itu? Di belakang pohon itu kan. Jadi tuh begini ya, ini nih kalau kita lihat, kalau pas udah habis maghrib, jadi tuh kalau Nana mau tahu tuh kayak slide gitu loh, sur, jadi tuh mereka kayak lagi main terbang-terbangan. Jadi tuh energi apa ya, ya kayak teman bermainnya mereka itu, jadi tuh semuanya pada keluar semua istilahnya. Dan gak hanya cuman mereka lagi duduk-duduk atau lagi mana, jadi tuh mereka emang bus begitu istilahnya. Ya rame gitu istilahnya, kalau mau kita lihat tuh rame banget. Cuman memang di sini itu energi yang paling besar itu yang tadi aku bilang, di pohon beringin itu adalah sebagai pusat gerbangnya mereka untuk keluar dan masuk. Istilahnya ya kayak yang paling kuat energinya di sini itu dia gitu istilahnya. Tapi selain dari sosok genderuwo tersebut juga ada macam-macam, dari kuntilanak ada, dari pocong ada, dari anak-anak kecil ada. Kalau zaman dulu ya yang aku lihat itu tempat ini tuh kayak dijadiin tempat ritual sih. Sebenarnya bukan ritual, kayak misalnya kayak ngasih sajen. Itu dulu zaman dulu masih ada, tapi sekarang udah nggak ada ngasih sajen. Kenapa ngasih sajen? Karena biasanya itu mereka minta barang-barang pusaka. Jadi tuh kayak nyimpen barang-barang pusaka yang ditanam di sini, ditarik lah istilahnya. Jadi tuh ada tempat buat persugihan, minta-minta juga ada, yang suka ngasih sajen juga ada. Tapi itu zaman dulu, tapi kalau sekarang sih udah nggak. Aura yang positifnya seperti apa? Aura yang positif itu justru ada di depan sih sebenarnya. Kalau kita udah masuk dalam area sini tuh udah beda banget. Posisinya udah beda banget. Iya, pas depan pas pos polisi, pas pos security, pas kita mau masuk, nah itu auranya masih enak. Tapi pas kita ke dalam, auranya itu bisa bikin kita ambiar. Kalau misalnya isinya nggak kuat ya, maksudnya energinya udah beda banget. Apalagi yang Ya kalau kita mau lihat ya sebenarnya itu kayak sebuah taman mereka juga untuk tempat mereka bermain gitu. Istilahnya tempat mereka kayak masyarakat umumnya lah istilahnya, dunia mereka juga istilahnya tempat mereka main, mereka bercengkrama, ngobrol-ngobrol sambil ada yang terbang-terbangan. Jadi itu campur. Apalagi kalau kita malam hari itu lebih berasa banget sebenarnya. Karena saat ini pun aja tuh kita ngerasain banget energi mereka itu
memang kuat gitu. nanti kalau udah bukanya. Ya kalau misalnya kita udah dibuka, kita bisa masuk ke dalam, bisa ngejelasin explore lebih lagi. Karena sekarang kita belum boleh masuk, jadi kita tetap harus ikut aturan sih. Nggak boleh nerobos atau maksain, nggak. Ini udah dijelasin. Ya paling nggak kan kita udah dijelasin segala macem. Udah kali. Dan satu lagi sih, selama kita di sini tuh dari tadi itu kita digangguin terus istilahnya. Entah digangguin, dibikin kita ada aja lah istilahnya. Karena memang apa ya, mereka itu tahu kita sedang mengeksplor mereka gitu istilahnya. Mereka tuh merhatiin dari tadi. Cuman sih selama kita niatnya juga baik sih nggak ada apa-apa. Ya, Hanya mereka tuh kayak udah kayak ngasih, ayo lo, ayo jangan ini ya, jangan rese istilahnya gitu. Tapi kan kita memang nggak ngapa-ngapain sih di sini. Istilahnya mereka juga ngerti kok. Tapi selama perjalanan tadi itu kan juga istilahnya kita itu udah disambut sih sama putri-putri, 3 putri itu sebenarnya udah disambut sama mereka sih. Jadi istilahnya dari jauh sebelum aku sampai sini udah coba untuk istilahnya kayak komunikasi jarak jauh. Istilahnya kalau kita mau kesini makanya disambut yang aku bilang tadi, langsung putri-putri, 3 putri itu yang langsung aku temuin, yang langsung kita berhadapan langsung sama mereka. Sosoknya mereka Putri-putri cantik, maksudnya baik sebenarnya baik, walaupun maksudnya gini, memang itu mereka sebenarnya energinya negatif, tapi tergantung balik lagi dari sisi kita sih sebenarnya. Selama niat kita baik, niat kita nggak mau ngapa-ngapain istilahnya ya, terus juga kita permisi, nah mereka selalu istilahnya ya udah nggak apa-apa, silahkan gitulah istilahnya. Tapi tetap mereka ngeliatin istilahnya, tetap istilahnya gerak-gerik kita tetap mereka tuh diawasin gitu sebenarnya. Oke guys, terima kasih udah mau nonton channel Tri Kristanto. Jangan lupa like dan subscribe. Hari ini mohon maaf banget kita nggak bisa masuk ke dalam, tapi next time ketika dibuka kita akan masuk ke dalam dan kita akan explore lagi lebih dalam lagi tentang Taman Langsat ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa jaga kebersihan dan selalu berdoa. Thank you, bye.